Hai semuanya, balik lagi sama aku Deli Media Sabti dalam Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, kita akan melanjutkan tugas video dari Bapak Muhammad Kristiawan selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan. Sekarang kita sudah mencapai di bab 13, yaitu budaya organisasi sekolah efektif. Pertama, kita akan membahas konsep budaya organisasi sekolah efektif. Budaya sekolah atau madrasah merupakan sesuatu yang dibangun dari hasil pertemuan antara nilai-nilai yang dianut oleh kepala sekolah sebagai pemimpin dengan nilai-nilai yang dianut oleh guru-guru dan karyawan yang ada di dalam sekolah. Di dalam budaya organisasi sekolah terdapat sharing atau berbagai nilai dan keyakinan yang sama dengan seluruh anggota organisasi atau sekolah, misalnya sebagai nilai dan keyakinan yang sama melalui pakaian yang seragam. Namun, menerima dan memakai pakaian seragam tidaklah cukup. Pemakaian seragam haruslah membawa rasa bangga, menjadi alat kontrol dan membentuk rasa citra organisasi atau sekolah. Yang pertama, pengertian budaya organisasi. Nah, menurut Pata, budaya organisasi merupakan sebuah persepsi bahwa sadar bagi anggota organisasi. Persepsi ini meliputi kata tindakan, rasa, keyakinan, dan nilai yang dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi sendiri. Nah, Luthan pada tahun 92 menjelaskan 6 karakteristik penting dari budaya organisasi, yaitu yang pertama, observed behavioral regularitas, yaitu keberaturan cara bertindak daripada anggota yang tampak teramati. Ketika para anggota organisasi berinteraksi dengan anggota lainnya, mereka mungkin menggunakan bahasa umum, istilah atau ritual tertentu. Yang kedua, norms, yaitu berbagai standar perilaku yang ada, termasuk di dalamnya tentang pedoman sejauh mana suatu pekerjaan harus dilakukan. Yang ketiga, dominant values, yaitu adanya nilai-nilai inti yang dianut oleh seluruh anggota organisasi, misalnya tentang kualitas produk yang tinggi, absensi yang rendah, atau efisiensi yang tinggi. Yang keempat ada filosofi, yaitu adanya kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan keyakinan organisasi. Yang kelima ada rules, yaitu adanya pedoman yang ketat dikaitkan dengan kemajuan organisasi. Nah, yang keenam ada organizing, kelima merupakan perasaan keseluruhan and overall feeling. Nah, yang tergambarkan dan tersampaikan melalui kondisi tata ruang, cara berinteraksi para anggota organisasi, dan cara anggota organisasi memperlakukan dirinya dan pelanggan atau orang lain. Oke, lalu kita akan membahas di bagian B. Di bagian B ada karakteristik budaya organisasi. Nah, menurut Susanto tahun 2012, karakteristik budaya organisasi ada 10. Yang pertama, inisiatif individu. Yang kedua, toleransi terhadap risiko. Yang ketiga, pengarahan. Yang keempat, integrasi. Yang kelima, dukungan manajemen. Keenam, pengawasan. 7, identitas. 8, sistem penghargaan. 9, toleransi terhadap konflik. Dan terakhir adalah pola komunikasi. Tiap-tiap karakteristik ini berlangsung pada suatu kontinum dari rendah ke tinggi. Nah, gambaran tersebut menjadi dasar untuk pemahaman bersama yang dimiliki anggota mengenai organisasi, terutama dalam menemukan solusi alternatif bagi setiap masalah yang dihadapi dan cara para anggota berperilaku sesuai dengan harapan organisasi. Nah, Rahmawati pada tahun 2004 menjelaskan 4 tipe budaya tersebut sebagai berikut. Yang pertama, tipe akademik, yaitu suatu akademik adalah tempat untuk pemanjat ajak atau studi yang ingin menguasai pekerjaan baru yang diterimanya. Lalu yang kedua ada tipe kelab. Menurut Sorenfeld, kelab menaruh nilai tinggi pada kecocokan dalam sistem kesetiaan dan pada komitmen. Lalu yang ketiga itu ada tipe bisbol. Tipe ini memandang bahwa organisasi adalah pelabuhan yang diorientasikan pada wira swasta bagi para pengambil resiko dan inovator. Lalu yang terakhir ada tipe benteng. Nah, tipe budaya ini tuh lebih berorientasi pada upaya mempertahankan stabilitas dan keamanan eksistensi organisasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas di bagian C, ada tipe budaya organisasi. Menurut Mondi, Noe, dan Premax pada tahun 93, tipe budaya organisasi antara lain yang pertama, open and participative system, ditandai dengan adanya kepercayaan terhadap bawahan, komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang sportif dan penuh perhatian, penyelesaian masalah secara kompak, adanya otonomi bekerja, sharing informasi, serta pencapaian tujuan yang tinggi. Yang kedua ada close and autocratic culture, ditanda dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi, namun pencapaian tersebut mungkin lebih dinyatakan dan dipaksakan pada organisasi dengan para pemimpin yang otoraksi dan kuat.
Selanjutnya kita ada di bagian D, ada unsur budaya organisasi. Nah, unsur-unsur budaya organisasi banyak sekali, mulai dari seperangkat nilai dan keyakinan yang dianut, pemimpin, pedoman mengatasi masalah, berbagai nilai, pewarisan, acuan perilaku, citra dan brand yang khas, adaptasi, asumsi dasar, dan lain-lain. Selanjutnya ada di bagian E, fungsi budaya organisasi. Nah, menurut Patah, budaya organisasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memberikan identitas organisasi anggotanya. Yang kedua, memudahkan komitmen kolektif, mempromosikan sistem stabilitas sistem sosial. Yang ketiga, membentuk perilaku dengan membantu manajer merasakan keberadaannya. Lalu di bagian F ini kita akan membahas ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif. Budaya organisasi sekolah efektif itu ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama, adanya kerjasama. Nah, kerjasama ini tuh sangat diperlukan dalam sekolah karena visi, misi, dan tujuan dari sekolah akan tercapai apabila adanya kerjasama yang baik antara semua pihak yang ada di sekolah, baik itu pihak internal maupun itu pihak eksternal. Lalu yang kedua adanya rasa saling percaya. Nah, rasa saling percaya ini harus dimiliki oleh setiap orang yang ada dalam organisasi. Dengan adanya rasa percaya ini, maka akan meminimalisir konflik yang ada di dalam organisasi itu juga. Yang ketiga, adanya sikap keterbukaan dan transparansi. Sekolah harus memiliki sikap terbuka, baik di dalam mempromosikan sekolah, di dalam budgeting sekolah, maupun terhadap pengaruh dari luar. Baiklah teman-teman, selesai sudah di materi pada bab 13 ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Jangan lupa kerjakan evaluasinya ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!